anak-anak semuanya, khususnya untuk anak kelas 8. Ya, gimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya, mantap. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas pembelajaran kita berikutnya di bab yang kedua, yaitu hidup berpengharapan. Nah, Fisika juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran minggu lalu berkaitan dengan hidup beriman. Semoga kalian semua bisa terus mengikuti setiap pembelajaran yang ada dan kalian boleh aplikasikan di dalam kehidupan karya kalian hari lepas hari. Dan saat ini mari kita akan membahas secara bersama-sama dan lebih jelas lagi berkaitan dengan materi kita di bab yang kedua ini, hidup berpengharapan. Ini dia. Anak-anak yang terkasih, kita akan mulai pada materi kita yang kedua dan kita akan bahas bersama-sama, yaitu hidup berpengharapan. Di Tagaste, Afrika Utara, tinggallah keluarga dengan 3 orang anak. Sang ibu bernama Monica, ia seorang Kristen yang taat. Suaminya bernama Patricius, seorang pejabat tinggi yang membenci kekristenan. Anak sulungnya hidup dalam pesta pora, loya-loya, dan pergaulan bebas. Melihat perilaku anak sulungnya, Monica merasa sangat sedih. Segala cara sudah ia coba untuk menyadarkan anak sulungnya, namun Monica selalu gagal. Tapi ia tidak putus asa. Dengan sabar ia terus berusaha membimbing anaknya, juga mendoakan suaminya. Suatu hari, Patricius, suami Monica, sakit keras. Sesaat sebelum meninggal dunia, ia bertobat dan meminta agar dibaptis. Sayangnya, hal tersebut tidak membuat anak tertuanya berubah. Hingga suatu saat, sang anak memutuskan untuk meninggalkan ibunya dan pergi ke Italia. Hati Monica benar-benar hancur. Ia begitu sedih harus berpisah dari anaknya. Monica tidak kehilangan pengharapan. Ia terus mendoakan anaknya. Saat itu pun tiba. Di Italia, di Milan, sang anak bertemu dengan Uskup Ambrosius, lalu membimbingnya secara pribadi. Akhirnya pada 24 April 387, doa Monica yang dinaikkan lebih dari 20 tahun lamanya. Dan doa tersebut pun akhirnya terkabul. Anaknya memberikan diri untuk dibaptis, memutuskan hidup baru, dan bertobat untuk kemudian meninggalkan dosa-dosanya. 7 bulan kemudian, sang anak kembali ke Afrika Utara dan menjadi uskup di Hippo pada usia 41 tahun. Sang anak adalah Agustinus, yang kemudian dikenal sebagai seorang bapa gereja yang disegani dan dihormati. Sejak Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah 2. Tidak ada lagi raja yang dapat membawa bangsa itu mencapai masa kejayaan seperti zaman Daud dan Salomo. Mereka bahkan menjadi tawanan dan dibuang ke Babel. Selama itu, umat Israel menanti-nantikan Allah untuk memulihkan mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka dan makmur, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Terambil dari Yesaya 40 ayat 1-2, Mika 5 ayat 1-2. Akan tetapi harapan mereka tidak juga terwujud. Selepas dari masa pembuangan di Babel, mereka malah mengalami penjajahan dari bangsa Mesir, Syria, serta Romawi. Tidak kurang dari 500 tahun, mereka hidup dalam penjajahan bangsa lain. Dalam keadaan demikian, umat Israel terbagi menjadi 2 kelompok. Pertama, mereka yang kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk memberontak atau menjadi penjahat yang mengacau keadaan. Kedua, mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap berpengharapan akan datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Dalam kelompok kedua ini,
ada seorang bernama Simeon. Lukas menyebut Simeon sebagai seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Lukas 2 ayat 25. Simeon percaya akan saatnya tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Simeon tetap berpengharapan. Ia tetap teguh meyakini bahwa ia akan melihat Sang Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Pengharapan Simeon tidak sia-sia. Suatu hari, Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk datang ke Bait Suci. Di sana ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus. Begitu melihat bayi Yesus, Simeon segera menggendongnya sambil memuji Allah. Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Anak-anak yang terkasih, dari Simeon kita belajar bahwa penting sekali untuk hidup berpengharapan, tidak berputus asa, bahkan sebaliknya, berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit, dan pengharapan seumpama motor yang menggerakkan roda hidup kita melewati jalanan terjal dan berliku. Kitab Ibrani menggambarkan pengharapan sebagai sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 6 ayat 19. Sebuah kapal tanpa sauh akan mudah lepas, terbawa ombak. Begitu juga bila kita hidup tanpa berpengharapan, akan sangat rapuh dan mudah untuk terbawa arus. Itulah pentingnya bagi kita sebagai umat Kristen untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, agar kita bisa mengerti tentang makna pengharapan, kalian boleh isi tabel di bawah ini. Setelah kamu menonton video ini, silakan kamu kerjakan tugasnya, yaitu 10 ciri orang yang tidak berpengharapan dan 10 ciri orang yang memiliki pengharapan. Kalian boleh tuliskan di dalam Google Doc ataupun di Word, atau kalian juga boleh tuliskan di private comment. Inilah yang menjadi tugas kita bersama. Kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu dan wajib untuk memiliki pengharapan kepada Tuhan, karena Ia yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Dalam keadaan sulit sekalipun, hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang selalu menopang kehidupan kita semua. Jadi anak-anak, mari kita terus berpegang teguh pada keyakinan kita, yaitu keyakinan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan juga penolong bagi kita. Dan mari kita terus berpengharapan kepadanya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Amin. Ya, oke anak-anak, kita saat ini berada di penghujung pembelajaran kita, dan kita bersyukur karena kita bisa mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Mistika berharap supaya kalian bisa terus mengikuti pembelajaran ini dan kalian tetap menjalankannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan akhir kata, Mistika mengucapkan terima kasih banyak. Mistika terus menganjurkan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu menggunakan masker ketika kalian bepergian, dan juga selalu rajin-rajin mencuci tangan dan lakukan yang terbaik, dan tetap setia kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kalian. Oke, itu saja yang bisa Mistika sampaikan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.